Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita membahas topik tentang penggolongan resep dokter berdasarkan cara penulisannya. Di sini kami akan membaginya menjadi 3 pokok bahasan. Sebelum kita mulai videonya, bumper dulu dong sob. Dari cara penulisannya, suatu resep dapat dikategorikan menjadi 3 golongan. Yang pertama ya, nama-nama obat atau bahan obat ditulis lengkap dan jelas terbaca. Terus lagi nama-nama obat atau bahan obat ditulis tidak lengkap dan jelas terbaca. Terus lagi yang ketiga, yaitu tentang nama-nama obat, bahan obat ditulis tidak lengkap dan kurang jelas terbaca. Oke sobat, kita akan membahasnya satu persatu. Untuk bahasan yang pertama, nama-nama obat yang ditulis lengkap dan jelas terbaca, diantaranya resep dapat dimengerti serta dapat dilayani. Resep semacam ini tidak akan menimbulkan persoalan ataupun kesulitan. Dan juga resep ini juga tidak bisa dilayani ataupun tidak dapat dimengerti, sehingga ini akan menimbulkan permasalahan di pelayanan kefarmasian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di sini saya mencatat ada 8 hal di sini ya sobat ya. 8 hal terkait nama obat yang ditulis lengkap dan jelas terbaca. 1. Obat tersebut belum dikenal oleh tenaga kefarmasian, yakni karena obat tadi ditulis dalam nama generik dan namanya mungkin masih asing ya sobat ya. Terus yang kedua, obat tadi tidak terdaftar resmi di Indonesia ataupun di pemerintahan Indonesia sehingga beredar di Indonesia itu secara gelap. Terus yang ketiga, obat tadi merupakan jenis obat baru. Terus yang keempat, obat ini tergolong alat kesehatan yang masih asing. Terus yang kelima, obat ini merupakan nama makanan atau keperluan bayi. Jadi tidak banyak apotek yang bersedia untuk menjualkan produk ini. Terus yang keenam, obat ini tergolong kosmetika yang masih asing. Dan biasanya kalau apotek jualnya obat, kalau kosmetik ada sih yang jual, tapi nggak seluruh apotek yang jual kosmetik. Terus lagi yang ketujuh, obat ini tergolong alat laboratorium atau keperluan laboratorium. Jadi kayaknya kurang tepat juga lah kalau mau beli alat laboratorium di apotek gitu sobat ya. Terus yang terakhir yang ke-8 adalah obat tersebut tidak dikenal lagi ataupun mungkin obat itu sudah tidak beredar lagi ya sobat ya. Terus lagi untuk bahasan yang kedua, nama-nama obat tadi ditulis tidak lengkap tapi jelas terbaca. Pada bahasan ini, resep dapat dimengerti dan dapat dilayani. Resep ini tidak akan menimbulkan persoalan ataupun kesulitan selagi resepnya jelas terbaca. Kalau bagian yang tidak lengkap mungkin tidak akan diserahkan nih sobat ya. Terus lagi resep ini tidak dapat dilayani sehingga akan menimbulkan permasalahan di pelayanan kefarmasian, dan hal ini dapat disebabkan oleh 2 hal di sini ya sobat ya. Di sini saya mencatat 2 hal, dan di dalam hal ini diantaranya adalah 1. Di dalam perdagangan terdapat nama obat yang sama nama depannya, tetapi nama belakangnya berbeda, sehingga ini akan menimbulkan kebingungan terhadap tenaga yang ada di pelayanan kefarmasian. Dan yang kedua, penulisan itu disingkat atau semaunya sendiri ataupun mungkin pakai kode khusus ya sobat ya, sehingga nama obat akan jadi terlalu panjang dan akan susah penulisannya, ataupun nama obat yang tersebut setengah resmi dan memang sudah dalam bentuk singkatan gitu sobat ya. So singkatnya di sini mereka tuh pakai kode gitu sobat ya. Terus lagi yang ketiga, bahasan yang ketiga, nama obat ataupun bahan obat ditulis tidak lengkap dan juga tidak jelas. Untuk memahami resep semacam ini dibutuhkan penguasaan pengetahuan tambahan seperti spesialisasi, ingatan yang tajam, dan juga faktor-faktor yang menunjang seperti adanya informasi nama rumah sakit, nama dokter spesialis yang bersangkutan, terus lagi komposisinya secara farmakologis. Terus lagi yang kedua, nama bentuk
bentuk spesifik obat gitu ya sobat ya, apakah spesifik obat tadi dalam bentuk kapsul kah ataupun tablet atau bagaimana. Terus lagi yang ketiga, huruf-huruf dan angka-angka yang di belakang nama obat tersebut. Mungkin ada obat-obat yang beredar itu pakai angka-angka ataupun huruf tertentu di belakangnya gitu sobat ya. Terus lagi yang selanjutnya, bagian belakang tambahan nama obat itu spesifik. Yang kelima, akhiran nama obat yang terkenal dan spesifik. Terus lagi yang keenam, suku kata pertama daripada obat tersebut ataupun nama di dalam resep. Terus lagi nama pabrik farmasi, terus lagi dosis takaran pakai yang kurang jelas gitu ya sobat ya, dan jenis kelamin daripada atau umur pasien yang nggak jelas di sini sobat ya. Dalam hal ini, penulisan resep tadi itu akan menimbulkan berbagai permasalahan yang ada di pelayanan kefarmasian. Mulai dari resep yang ditulis lengkap, jelas terbaca, sampai obat yang ditulis tidak lengkap dan kurang terbaca. Semoga video ini dapat membantu kamu semua dalam memahami khususnya tentang penulisan gitu ya sobat ya, penulisan nama obat di resep dokter gitu ya sobat ya. Semoga video ini dapat membantu kamu semua. Like videonya, subscribe channelnya, share video ini ke teman kamu yang lain. Sampai jumpa di next video. Salam Sains Farmasi YouTube channel.